Teman-teman, siang ini saya mau membahas lain daripada yang lain. Politik bukan, ekonomi si ono, sosial mungkin iya. Kita bahas soal rokok merokok. Di samping saya ini Mas Arya Duta. Siap. Panggilannya siapa? Didut ya? Didut, Cak Soleh. Mas Didut ini adalah tukang merokok, macam-macam gitu loh. Oh iya. Ono cerutu model-model kayak begini nih. Iya. Nah, belum ini. Tapi ini bukan iklan, nggak ada kaitannya iklan. Siap. Nah, kita mau berbicara soal rokok itu, soal kesehatannya bagaimana. Satu. Yang kedua, soal hubungan dengan keluarga. Apakah itu dapat larangan dari istri, dari anak, kayak begitu itu. Yang lebih penting lagi, nanti di ujungnya itu ternyata para perokok ini adalah pahlawan APBN. Kenapa bisa disebut pahlawan APBN? Engko sih di awal dulu. Iya. Mas Didut, sejak kapan merokok ini? Saya merokok sejak SD, Cak Soleh. Kelas 6 SD, Cak Soleh. Gendeng kan? Tapi nyuri-nyuri, Cak Soleh. Oh, nyuri difasilitasi mbek wong tua nah, ya. Difasilitasi sama orang tua kisaran kelas 3 SMP, Cak Soleh. 3 SMP. Orang tua juga merokok. Orang tua kebetulan merokok. Oke. Bapak ya, ibu tidak. Iyalah. Meskipun sekarang banyak juga para ibu-ibu, tante-tante yang merokok, mbak-mbak yang merokok juga sudah. Jadi mulai kelas 6 SD. Ya, nyuri-nyuri. Saat mencuri-curi waktu, nyuri-nyuri kesempatan itu opom ya. Rokok apa itu? Saat itu jarum dan pentul, Cak Soleh. Oh, zaman sakmono. Zaman sakmono. Wis rodo ilang. Wis rodo ilang ya ini. Jadi kelas 6 SD. Iya. Lanjut diperbolehkan kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP artinya tahun itu sekitar 93. Tahun 93. 92 93 saya. Nah, kalau pada saat tidak mencuri-curi sudah difasilitasi, berarti di rumah sudah boleh merokok sama orang tua. Sudah boleh. Daripada rokokan mencuri-curi di luar, akhirnya di dalam diperbolehkan. Diperbolehkan itu harus beli sendiri, apa sediani? Ya, uang saku lah. Oh, pakai uang saku. Tetap tidak difasilitasi uangnya, tapi uang saku hanya diizinkan boleh saja merokok. Nah, sejak kapan setelah diperbolehkan itu terus ya kadang-kadang difasilitasi sama orang tua? SMA, begitu SMA kelas 2 itu baru. Nih saya tambahin uang jajan. Mas Didut, itu lingkungan teman-teman SMA juga banyak yang merokok? Rata-rata merokok, Soleh. Ono wedoke enggak? Ada, Bos. Konco wedok ya kok. Jelas. Gayanya ya nyebul ya. Istimewa lah pokoknya. Artinya ketika melihat teman-teman wanita ngerokok, memang sebetulnya ngerokok itu kan karena seringnya kumpul daripada nganggur. Apa ini yang ngerokok? Ya awalnya teman-teman boleh nyoba-nyoba, tapi ternyata ya ada rasa kecanduannya mungkin ya. Sehingga ya sudah ikut aja. Nyimeng pernah dulunya. Oke. Iki jenenge wong jujur, tapi harus ditangkap Pak polisi. Itu dulu. Zaman dulu nyimeng, kalau nggak tahu nyimeng itu ganja namanya. Iya, zaman dulu. Sering juga. Kenakalan remaja, tidak sering. Sesekali aja. Tuku dewe apa dijak gratisan? Dijak gratisan kocok-kocok. Coba-coba, pengen tahu aja. Nah, setelah berkeluarga atau pacaran sih? Iya. Pacaran ya rokokan terus. Pacarmu rokokan bisa? Tidak. Oke. Kan gitu. Dilarang enggak sama pacar? Oh ya tentu tidak. Oh tidak. Karena atau menjadi syarat nek kon gelem pacaran be aku ojo ngurusi rokokan. Jelas artinya begini, karena rokok itu muncul lebih duluan daripada pacaran kan gitu ya. Secara nasab kalah dek nih. Nasabnya kalah kan gitu. Ada rokok dulu baru pacar kan. Oke. Kalau dengan istri? Iya. Boleh juga? Boleh saja. Anak nggak pernah melarang? Tidak pernah melarang. Nah, menurut Mas Didut, rokok ini punya dampak kesehatan nggak sih? Menurut saya sebetulnya dampak itu ada. Cuman karena saat ini saya belum pernah mengalami sakit yang diakibatkan rokok, ya tidak meminta ya Mas, tidak meminta. Tapi secara ilmu saya mengetahui bahwasanya memang rokok tidak sehat kan? Rokok tidak sehat berarti betul. Pengumuman pemerintah rokok itu bisa membunuhmu benar.
bener juga, bener tidak. Masalah membunuh kan memang malaikat. Beda nih itu. Oh, misalnya malaikat gitu ya. Gitu. Buktinya banyak orang mati bukan karena rokok, karena COVID. Karena COVID, betul. Atau mati kecelakaan. Betul sekali, Cak Soleh. Atau mati stres karena gak duit duit. Betul sekali, Cak Soleh. Kerjaan, gitu. Betul. Jadi belum pernah merasa sakit. Belum pernah. Tidak meminta. Batuk emang gak pernah. Kalau batuk masalah ya batuk biasa lah. Batuk pernah. Merasa enggak itu akibat efek dari merokok? Saya tidak pernah berpikiran batuk itu efek daripada rokok. Ya artinya saya belum pernah sakit karena rokok gitu aja ya soalnya. Oke, wis yakin lah. Yakin. Rokok iki aman. Aman. Mas, satu hari berapa cepet? Oh, apa sih ngomongnya pak? Ya? Pak Satu hari berapa pak? Saat ini saya memang agak berkurang daripada masa muda. Oh, masa muda dulu berapa pak? Masa muda dulu waktu masih di bawah umur 40 saya bisa 5 pak. Satu hari 5 pak. Iku nek didadekno duit sekian tahun, wakeh. Iso tuku mobil iku. Omah. Oh, tuku omah malah asli. Gak eman duitnya men. Ya itu kan kalau di jumlah. Tapi ketika kita belanjanya sedikit-sedikit ya masih nggak terasa. Nggak terasa. Seperti itu Cak Soleh. Oke, dulu satu hari 5 pak. Ya, sekarang 2 pak. 2 pak. Udah berkurang. Menjadi 2 pak itu apa kaitannya? Apakah ada hubungannya dengan pandemi? Bisa jadi, tapi karena sekarang saya juga pakai cerutu. Oh, sing dimaksud 2 pak itu ini gak dihitung. Gak dihitung. Padha mek bojo sampean itu. Ini lebih mahal lagi ya Soleh. Jadi secara finansial meskipun sekarang 2 pak kita baca itu duitnya malah luwih gede metune. Betul seperti itu. Kak Risna ini mbek bojone to. Yo ndak wong bojo wis dikeki duit jatah bulanan tetap. Temen tau omongane iki, Mbak. Temen lah sayang ya. Nek aku yo ngamuk, Mbak. Iya. Karena Cak Soleh gak ngerokok ya? Oh gitu. Memang saya tidak merokok. Oh, benar. Saya tidak ngopi. Siap. Dan saya tidak pernah bekerja di pabrik rokok maupun pabrik kopi. Iya, betul. Enggak, tapi saya bicaranya soal asas manfaat. Tetapi saya tidak pernah anti kepada teman-teman yang merokok. Silakan. Betul. Terima kasih. Yang penting gak ganggu wong liya. I love you. Nah, betul sekali. Soal kok sampean loro ampek sodone urusan dewe. Urusan dewe. Nah, teman-teman saya pengen minta pendapat ini. Iya. Ini kan pemerintah gencar sekali mengkampanyekan, nah, sampai dikasih gambar kayak ini. Terus itu ada dulu itu yang gambar apa? Bolong gitu. Terus ada yang jantungnya diketokno, diperban, kayak gitu. Betul. Percaya nggak? Saya sih masalah percaya nggak percaya, saya nggak ngerokok ininya gambarnya. Saya ngerokok dalamnya. Jadi gini Cak Soleh, kalau saya ngelihat ini pemerintah melarang juga di sini, tapi kok tetap dijual ya kan gitu. Ya soalnya pemerintah dapat cukai. Oh, pemerintah dapat cukai dan diuntungkan berarti di sini Cak Soleh. Tapi percaya sama rokok itu membunuhmu. Iya, ono tulisannya jelas kok ini. Ono. Rokok membunuhmu. Memang ada tulisan itu. Tapi yang saya percaya adalah rokok tidak membunuh saya. Yang mematikan saya adalah malaikat pencabut nyawa. Oke. Gak percaya. Seberapapun kampanyenya, seberapapun menakutkan, gak diblas. Tidak. Ki pendekar itu. Iya. Pendekar rokok tadi. Bukan dunia persilatan itu. Mas Ridut. Ada pemberitaan Menteri Keuangan itu menyatakan bahwa salah satu APBN kita terbesar pemasukannya itu dari cukai rokok. Kalau saya baca di Kompas, pemberitaan Kompas itu ada realisasi cukai rokok mencapai 88,53%. Sesuai. Ini cukai dengan target 172 triliun penerimaannya itu. Gak main-main. Luar biasa. Nek 2 triliun wong sing hoax kemarin ngeprank iku. Iku 2 triliun. Lewat berarti. Ini selama ini anggap aja lah di atas 150 triliun. Ini bukan main-main. Asli betul. Nah berarti sampai ini pahlawan.
Salah satunya tuh ya, sampean teman-teman perokok yang lain itu sebetulnya bisa dikatakan. Semua teman-teman perokok ini adalah pahlawan untuk pemasukan negara. Betul, sepakat. Sekarang begini pertanyaannya, untuk lanjutannya ini. Siap. Ketika orang merokok sakit di paru-parunya, terus ampek kabeh gitu. Terus dia harus membayar biaya rumah sakit. Setuju tidak? Kalau kita tahu dari Cak Soleh berita ini, pemerintah mendapatkan hasil yang segini banyaknya, saya tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Ya, artinya ketika berbicara teman-teman yang lain seperti halnya TKI dianggap sebagai pahlawan devisa. Karena pemasukan dari kerja di luar negeri. Sedangkan kita merokok ternyata ada cukai masuk ke pemerintah hasilnya segitu. Ya harusnya kita ini kan loro ditanggung dewe. Loro tanggung dewe Cak Soleh. Dan kalau tahu begini, ya maka seharusnya secara bijak pemerintah juga memberikan fasilitas kepada teman-teman perokok yang menyumbang sebagai devisa APBN kan begitu. Loro mestinya gratis. Punya BPJS, tidak punya BPJS kudu ditanggung pemerintah. Harus. Sebab BPJS itu kan juga duit dari cukai juga. Betul, saya rasa begitu. Nah, saya memberikan contoh begini. Kita beli mobil itu kita kena pajak. Betul. Ya kan? Betul. Setiap tahun ada pajak tahunan. Betul. Ya kan? Tapi duit itu tidak hanya masuk ke pemerintahan sih, untuk infrastruktur jalan, pembangunan ujute. Betul. Supaya awakmu tuku mobil mana, tambah mana pajak. Betul. Nah, tapi nih soal cukai rokok, perokok ini beli 172 tadi triliun lebih, kan pemerintah tidak membuat apa-apa, tidak membuat kafe untuk perokok, tidak membuat tempat fasilitas umum untuk perokok kan enggak. Murni mlebu. Jadi ya sakjane ini meskipun aku duduk perokok ya mesti ini wajar. Enak pemerintah ya. Nek sakit itu harus ditanggung pemerintah. Betul. Nah, Mas Didut, coba sampean seakan-akan ngomong mbek pemerintah. Ayo aspirasinya itu loh sebagai ahli hisab, tukang rokok ini dengan kondisi pemasukan ratusan triliun tadi itu lebih dari 150 triliun tapi nek loro kok gak ditanggung pemerintah. Ayo aspirasi ini kayak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Wahai pemerintah, wahai wakil rakyat. Setelah saya mendapatkan pencerahan dari Cak Soleh tentang perihal data yang didapat dari Kompas, APBN daripada cukai senilai 172 triliun. Kami selaku perokok secara tidak sadar ternyata kami adalah bisa dikatakan pahlawan APBN. Kedepan harapan kami untuk Bapak Presiden saat ini dan Bapak Presiden selanjutnya nanti dengan video ini, mohon secara bijaklah teman-teman ataupun rakyat Indonesia yang menyumbang APBN lewat cukai rokok diberi fasilitas oleh negara. Ketika sakit semuanya ditanggung secara gratis. Punya atau tidak punya BPJS. Kan seperti itu Cak Soleh. Karena setelah kalau memang data Kompas ini benar, pemerintah sudah diuntungkan sekali, nilainya udah luar biasa. Ngalah-ngalahin hoak yang 2T kemarin. Yang 2T itu ya. Kapolda mana jadi hoak? Nah, udah level Kapolda yang dihoak. Harapan ke depan saya sebagai perokok pribadi, kebetulan Cak Soleh tidak merokok, tapi saya senang ketika ada pencerahan-pencerahan seperti ini, ya kan? Nah, ketika pemerintah saat ini merahasia rokok-rokok non cukai kan banyak. Ya. Seperti itu. Nah, harapan kami semua yang berkaitan dengan pemasukan negara, tolonglah kami secara nggak sadar pun pemerintah juga menanggung hak hidup kami, hak sakit kami dan lain sebagainya, Cak Soleh. Mungkin seperti itu, Cak Soleh. Sip. Mas Didut, terima kasih atas waktunya. Teman-teman, Anda setuju tidak setuju terhadap pendapat ini? Silakan komen, nggak ada masalah. Kalau setuju silakan share supaya ahli-ahli hisab ini bisa mengerti dia punya hak, bahwa dia juga menyumbang. APBN itu tidak kecil tapi sangat besar. Demikian podcast bersama Cak Soleh. Selamat siang.